warahmatullahi wabarakatuh. Guys, welcome back to Bram Fikma Podcast. I have someone special here, Miss Sinta. Miss Sinta, please introduce yourself. Sure, thank you, Mr. Yes. So, hi everyone. Let me introduce myself. My name is Sinta Novia. You may call me Miss Sinta. I was born in a small city in Lampung, to be exact, in Tulang Bawang Barat. And now I become a part of English Department of UMCO. Yes. Miss Sinta, kita mau bincang-bincang singkat ya kan terkait Okay. masalah beasiswa Miss Sinta seperti itu. Kawan-kawan, di samping saya ada dosen favorit yang ada di Fakultas Amin. Ilmu Ilmu Pendidikan UMCO di Prodi Bahasa Inggris, Ibu Sinta Novia ya, Yeah. SPD MA Master of Art. Di mana Bu Sinta ini lulusan dari India seperti itu kawan-kawan. Mungkin kita ke depan akan bincang-bincang sebentar ya, gimana pengalaman-pengalaman Ibu Sinta di India, terus bagaimana juga Bu Sinta bisa mendapatkan beasiswa di India tersebut. Bu Sinta, mungkin kita langsung saja Bu Sinta. Okay. Bu Sinta kan lulusan dari India ya. Iya. Kalau boleh tahu di universitas mana Bu Sinta? Di India itu di University of Lucknow, Yes. bukan di di ibu kota, tapi seperti di provinsi Lampung gitu. Siap. University. Tapi salah satu Lucknow, kampus ya. negeri juga di India. Siap. Kampusnya apa tadi? LU atau Lucknow University. Oh, Lucknow University ya, yang ada di India seperti itu. Mungkin bisa flashback lagi kita Bu ya kan ke belakang sedikit ya kan, ketika Ibu S1 itu langsung melanjutkan S2 Bu ya seperti itu. Tidak, jadi saya dulu S1-nya di STKIP PGRI Bandar Lampung. Siap. Ya, kemudian setelah lulus saya sempat gap year dulu untuk bekerja Siap. kurang lebih 1 tahun. Kemudian saya coba apply beasiswa, ada namanya beasiswa ICCR Pak Bram. Jadi beasiswa ICCR ini yaitu Indian Council for Cultural Relationship. Beasiswa ini dari pemerintah India yang bekerja sama dengan Embassy Indonesia. Siap Bu Sinta. Mungkin Bu Sinta bisa berbagi Bu. Mungkin ada kawan-kawan di sini ya mau lihat Bu Sinta, terus tadi bagaimana nih bisa mendapatkan beasiswa ICCR tadi itu ya kan? Mungkin bisa dibagikan Bu, saya Bu. Sedikit Bu. Baik, jadi waktu itu saya daftar beasiswa itu sebenarnya nothing tulus Pak Bram. Yes. Jadi daftar ya Bismillah, kalau lulus Alhamdulillah gitu. Kalaupun tidak lulus saya memang punya pekerjaan gitu. Jadi tapi memang di balik itu saya punya mimpi untuk kuliah di luar negeri. Hanya karena terbatas ekonomi salah satunya. Nah kemudian ketika saya bekerja setelah lulus dari S1, saya bekerja di salah satu sekolah dasar Islam terpadu yang ada di Bandar Lampung. Kemudian saya tetap belum patah semangat, tetap mencari informasi tentang sekolah di luar negeri gitu, terutama di beasiswa. Kemudian saya dapat informasi dari salah satu dosen, tapi bukan dari dosen S1. Dapat info ada beasiswa yang sedang buka gitu. Ayo coba sih gitu. Nah salah satunya juga dorongan dari beliau yang memotivasi saya untuk mendaftar beasiswa itu Pak. Jadi sampai akhirnya meskipun banyak kerintangan daftar beasiswa itu, tapi ya alhamdulillah saya akhirnya putuskan untuk mendaftar beasiswa tersebut. Kemudian ya sampai akhirnya agak lama ya menunggu pengumuman itu. Sebenarnya saya sudah hopeless juga, keterima enggak ya ini gitu, karena jarak dari tutup pendaftarannya sampai pengumumannya itu agak lama. Jadi ya, tapi alhamdulillah sekitar bulan Juni Juli itu di tahun 2019 saya dapat email bahwasanya saya diterima di kampus LU tersebut. Ya. Waktu ketika mendaftar Bu Ya, Sinta S2 tersebut itu banyak kompetitor. ya tentu banyak Pak. Beasiswa ICCR ini sendiri untuk di Indonesia itu per tahunnya dibatasi atau ada limitnya. Nah minimal itu 1 tahunnya dibatasi untuk 30 orang. Nah dari ya Untuk di Indonesia atau untuk di kampus untuk itu? di Indonesia. Indonesia. Iya, dan alhamdulillah saya termasuk dari 30 orang tersebut. Wakilan ya dari Indonesia. Perwakilan dari Indonesia, iya. Terus yang kawan-kawan Ibu yang dari Indonesia ke kampus tersebut itu tersebar di mana aja? Sih kan?
Saya yang saya tahu yang dari Lampung ya Iya. Pak. Kami dari Lampung Iya. kurang lebih 6 orang 6 orang. perwakilan dari Lampung, dan kebetulan sama-sama di kampus yang sama di Lucknow University tersebut. Oke, siap. Berarti berapa tahun itu Bu ketika Ibu studi di bidang ini? Untuk karena saya di jenjang S2 master ya sama dengan di Indonesia kita 2 tahun, kurang lebih 2 tahun, tapi karena waktu itu masa pandemi ya Pak, Iya, jadi siap. ya ada extend beberapa bulan, dan kebetulan itu extendnya sampai 3 bulan, jadi saya di India itu kurang lebih 2 tahun 3 bulan. Siap. Berarti Bu sempat banget di Ya, survive. Alhamdulillah. Bu, mungkin Bu bisa ceritakan sedikit Bu terkait masalah budaya dan pendidikan yang ada di India itu Bu. Seperti apa dengan Indonesia? Untuk budaya sendiri, India itu luar biasa, budayanya sangat banyak sekali Pak. Terutama ya mereka banyak festival-festival gitu, yang saya ikuti selama di sana. Iya. Dan kalau untuk pendidikan mereka luar biasa bagus ya. To be honest, saya bisa bilang pendidikan mereka jauh lebih bagus dari kita. Dan SDM mereka sekalipun itu lebih bagus dari kita. Karena ya yang saya lihat mereka itu senang literasi, mereka suka membaca, jadi pengetahuan mereka itu tidak hanya di satu bidang Pak. Misalnya saya bidang bahasa Inggris gitu, tapi tidak mutlak hanya di bahasa Inggris, mereka bisa menguasai di semua bidang karena dengan literasi tersebut. Selama Ibu di India terkait masalah pendidikan ataupun kebudayaan, hal-hal apa yang menonjol seperti itu Bu bisa disampaikan? Yang menonjol gimana Pak? Iya, terkait tadi kan Ibu bilang terkait masalah pendidikan di India lebih bagus seperti itu Iya. daripada di Indonesia. Ya. Mungkin apa kesadaran dari penduduknya seperti itu atau seperti apa? Untuk pendidikan yang menonjol ya itu kecerdasan mereka itu luar biasa Pak, karena dari kebiasaan habit yang mereka bentuk membaca itu, jadi menghasilkan SDM-nya yang bagus. Banyak CEO seperti Iya. Google, Microsoft itu berasal dari India. Itu buktinya bahwa Siap. orang-orang India itu luar biasa keren, dan bahasa Inggrisnya sekalipun. Siap. Ya, kalau misalnya kita lihat dari televisi, dari YouTube ya kan terkait potret India ya satu dua lah sama Indonesia Iya, seperti itu ya kan. iya. Tapi ketika Ibu menempuh pendidikan di sana lebih eksklusif mungkin ya. Ternyata iya, ternyata mereka itu jauh dari yang kita bayangkan gitu. Mereka ya melangkah selangkah lebih daripada kita gitu. Oke, siap. Oke, kawan-kawan, masih bersama dengan Miss Sinta Novia, MA, dosen favorit yang ada di Prodi Bahasa Inggris. Bu Sinta, kita lanjut Bu Sinta. Iya, boleh. Kemarin di India, ya kan, lebih kurang 2 tahun tadi ya, Ibu sampaikan tadi. Untuk beasiswa sendiri sampai berapa semester Bu? Kita Untuk beasiswa itu sendiri sampai selesai Pak. Sampai selesai. Jadi dari awal kita berangkat sampai akhir itu ditanggung di cover. cover Ya, ya. jadi istilahnya fully funded untuk beasiswa ICCR ini. Dan ya, for your information ya Pak, Yes. jadi beasiswa ICCR ini bukan hanya untuk S2, jadi bisa dari S1, S2, dan S3. Siap. Itu berarti tadi kerjasama India dan Indonesia. Iya, Itu yang membiayai India atau Indonesia? India. India. Iya, Oh, jadi dari pemerintah India. pemerintah India full ya seperti itu ya. Fully funded. Dari Siap. mulai keberangkatan, ngurus visa, sampai tiket pesawat pulang pergi, Oke. semua di cover. Terus satu hal lagi nih Bu Sinta yang mau saya tanyakan, hal apa yang tidak terlupakan di India sampai sekarang masih keinget? Apa ada rasa ingin balik lagi atau seperti apa? Hal yang tidak terlupakan itu apa ya, kesempatan untuk explore India itu. Salah satunya pengalaman saya bisa ke Taj Mahal Iya, gitu di sana. siap. Kemudian saya pernah ke salah satu tempat wisata yang sangat ya indah menurut saya dan tidak saya lupakan, dan bahkan oh ya Pak, saya ini kasih info aja ya. Jadi kami sempat menulis buku tentang cerita. Nah itu salah satu cerita yang momen yang tidak saya lupakan itu adalah ketika kami mandi di air suci Sungai Gangga itu. Itu saya tuangkan di dalam buku tersebut. Iya, Saking ya memorable banget gitu kan. Siap. Seperti itu ya kan biar bisa dikenal. Ya, Kalau bicara India, ini ingat sama artis-artis India seperti itu ya. Shahrukh Sampai Khan, Shahrukh gitu. Khan, seperti itu. ya. Pernah Bu Sinta Ketemu beberapa artis-artis India? sastra gitu.
Iya, sayangnya belum sih Pak, Belum karena meningkat ya? iya belum, karena saya kan tinggalnya di Lucknow ya. Ah. Kebetulan artis-artis tersebut tinggalnya di kota Mumbai. Mumbai. Iya. Oh, Saya- ibu kotanya Bombay dia ya. Bukan, ibu kotanya Delhi. Delhi, Jadi ya. Mumbai ini ibu kota sebelum Sebelum Delhi. itu. Dan sayangnya karena waktu itu corona, jadi Nah. saya belum sempat jelajah ke Mumbai. Oh, berarti Bu Sinta ini ketika kuliah dulu masih transisi corona, Masih iya. masuk corona. Saya COVID sampai di India itu Ah. ya baru awal masuk corona. Masuk Saya corona. ke India kan 2019. Ya, sih, kan. Corona dulu. Corona dari 2020 dan itu Wah. kami masuk itu ya langsung di lockdown. Nah itu iya itu termasuk juga cerita yang mungkin gak terlupakan. Jadi selama di lockdown di sana itu benar-benar patuh gitu peraturan di sana. Kita nggak bisa sama sekali keluar. Jalan itu benar-benar sepi. Berarti di Saudi Arabia seperti itu ya. Iya. Di apa tempat Bu Sinta Di asrama, di kami asrama tinggal ya. di asrama. Siap. Oke. Jadi selesai dari kampus Lucknow tadi, University of Lucknow ya kan? Iya. Langsung hijrah ke Indonesia atau kemana lagi Bu? Karena di bawah beasiswa ICCR itu, jadi mau nggak mau memang harus balik dulu, Oh. Pak Bram. Jadi entah nantinya mau lanjut lagi ke India atau bagaimana gitu, tapi kita harus pulang dulu ke Indonesia. Gitu. Oh. Jadi kami putuskan untuk pulang. Jadi udah di kontrak seperti itu, selesai dari Iya. universitas tersebut, Ibu harus balik ke Indonesia. Harus pulang dulu, ya. Untuk apa aktivitas untuk kerja atau seperti apa? Apa memang harus jadi dosen ya? Gitu? Nggak harus Nggak harus, jadi ya. dosen, tapi harus pulang karena ya mungkin boleh kita tetap di India, tapi kita tidak akan di cover lagi oleh beasiswa itu karena beasiswa itu akan di stop ketika kita sudah menerima ijazah. Siap. Terus ada tawaran lagi Bu dari kampus tersebut untuk lanjut studi. Ya, Sinta, alhamdulillahnya iya, karena kita menjalin komunikasi yang baik dengan profesor di sana. Jadi alhamdulillah ketika lulus kemarin itu kita dapat tawaran dari profesor gitu. Kenapa nggak lanjut lagi S3-nya di sini gitu. Tapi waktu itu belum terpikir. Siap. Oke kawan-kawan, ini Bu Sinta Novia ini dosen favorit, dosen yang luar biasa seperti itu yang ada di Unpol Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Oke Bu, kita lanjut Bu ke prodi Ibu nih ya kan, English Department seperti itu. Kan banyak nih English Department ini mahasiswa-mahasiswinya seperti itu, apalagi dari tahun 2000 ya kan seperti itu 2019 sampai dengan sekarang ini kan banyak pertukaran pelajar mahasiswa seperti itu ya kan, apalagi dengan tagline kampus merdeka seperti Iya. itu. Mungkin ada yang bisa Ibu bagikan terkait prodi bahasa Inggris Pak Ibu? Oke, untuk prodi bahasa Inggris sendiri, Iya, siap, Bu. ya kurang lebih saya menjalani di sini 1 tahun lebih ya Pak Bram. Siap. Ya saya termasuk emes juga gitu kan. Banyak mungkin orang-orang di luar sana underestimate kita Iya. berada di Lampung Utara, Siap, gitu, di Bu. kabupaten gitu. Mungkin kita kekurangan informasi Iya. gitu kan untuk bisa menjelajah dunia luar. Tapi yang saya lihat di sini gitu, di Unko ini potensinya luar biasa. Kemudian dengan dosen-dosen juga yang mendukung gitu Pak. Nah untuk di prodi bahasa Inggris ini sendiri gitu, alhamdulillah sudah ada program magang Iya. si teacher di mana itu program internasional, jadi pertukaran mahasiswa kita ke Filipina, begitu juga sebaliknya, jadi dari Filipina juga ke sini. Dan tidak hanya Filipina, ada Taiwan Iya. dan Malaysia. Beberapa bulan yang lalu kemarin kita sudah mengirim juga mahasiswa bahasa Inggris ke Malaysia untuk mengajar di sana. Siap. Untuk mata kuliah sendiri, mata kuliah apa yang Ibu ampuni? Untuk sekarang saya mengampu 2 mata kuliah. Siapa? Apa aja? Untuk sekarang saya mengampu listening dan speaking. Listening, Ya, speaking. listening. Berarti expert Ibu di situ ya. Ya, sambil belajar juga Pak. Siap. Sinta Novia. Terus terakhir nih Bu Sinta Novia, ada yang Ibu mau bagikan terkait fasilitas buat para mahasiswi terkait pendidikan, jangan sampai putus seperti itu. Apalagi tadi ini masuk PMB ya kan, penerimaan mahasiswa baru, siswa-siswi untuk bisa melanjutkan kuliah jangan putus seperti itu. Terus ada ucap mau jadi umum aja, mungkin ada yang bisa Ibu sampaikan. Iya, nah buat adik-adik ya khususnya yang masih baru lulus sekolah, kemudian bingung gitu ya mau lanjut di mana, I can say that ya you can just Unko gitu, karena banyak banget alasannya. Oke Pak, jadi sedikit sharing aja ya. Siapa? Sebelumnya saya tuh pernah di fase mungkin direndahkan gitu ya, karena mungkin siap. melihat
skill yang tidak mumpuni gitu. Tapi yang saya mau tekankan adalah untuk teman-teman semua, gitu. Jangan pernah takut untuk bermimpi gitu, karena Tuhan itu ada gitu. Tuhan tidak pernah tidur gitu. Selagi kita ada kemauan dan mau berusaha gitu, insya Allah anything we can achieve gitu. So guys, I remind you to don't worry to come to Umko to join us, because we are here to help you to pursue your dream. Oke, Bu Sinta. Insya Allah kita di sini siap untuk bantu kamu mewujudkan mimpi. Oke, thank you so much. It's an honor, Mr. Bram, gitu, to be in your podcast. Siap. Thank you so much, Bu Yeah, Sinta. thank you, sure, Mr. You are in here di Bram Hikmah Podcast. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.